Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan iman yang merupakan karunia yang amat besar yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kehidupan yang amat banyak sehingga pada saat ini kita masih dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami selaku khatib mengajak kepada para jamaah sholat Jumat agar selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa. Takwa dalam arti selalu melibatkan Allah dalam segala situasi dan kondisi. Takwa dalam hati selalu melaksanakan perintahnya. Takwa dalam arti selalu menjauhkan larangannya. Dan tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup di era modern dengan segala macam teknologi dan internet yang dapat memberikan informasi dengan mudah dan jelas, tentu saja yang dapat memberikan informasi yang cepat dan jelas, tentu saja membuat hidup lebih mudah. Akan tetapi dengan kondisi ini ternyata memunculkan permasalahan lain yang cukup memprihatinkan. Derasnya arus informasi yang tidak dibarengi dengan kemampuan memilah informasi yang baik telah mewabah di masyarakat. Apalagi budaya tabayun yang sudah mulai hilang membuat masyarakat gampang terpapar oleh berita hoax. Berita hoax saat ini tidak hanya menyasar kepada masyarakat berpendidikan kelas menengah ke bawah, akan tetapi masyarakat pendidikan menengah ke atas juga terpapar, termasuk para tokoh publik figur. Arus berita hoax ini diproduksi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Kurangnya kehati-hatian mengakibatkan berita bohong dapat menyebar dan cepat dan mengakibatkan rusaknya tatanan dalam masyarakat. Jika diibaratkan, internet merupakan hutan belantara. Apabila kita ingin memasukinya, maka kita harus menyiapkan diri agar tidak tersesat. Di internet banyak sekali informasi-informasi yang menyesatkan dan tidak bertanggung jawab yang mengandung unsur provokasi yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Tentunya hal ini akan sangat berbahaya bagi kita jika kita menelaahnya dengan mentah-mentah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya agar selalu bertabayun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan, lalu kalian menyesalkan akibat perbuatan yang telah kalian lakukan. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada kita agar berpikir kritis dan selektif dalam menelaah sumber berita yang kita terima. Kita harus mengambil berita dari media yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan bukan dari sembarang media yang belum kita ketahui kredibilitasnya. Di zaman yang sangat mudah menerima informasi ini, tentu saja memiliki dasar pemahaman agama adalah hal yang sangat esensial dalam menghadapi tantangan di era kehidupan modern. Karena tentu saja berkembangnya zaman akan selaras dan berkembangnya pemikiran baru yang ada di dunia. Akan tetapi tidak semua orang memiliki dasar ilmu agama yang kuat untuk menghadapi tantangan di era ini. Hal tersebut tentu saja merupakan hal yang rentan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran seperti liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. Oleh sebabnya, kita sebagai Muslim harus kritis dan mewaspadai setiap pemikiran yang ada di dunia ini dengan memperdalam pemikiran-pemikiran tersebut kepada ahlinya, kepada ustadz yang berpengalaman di bidangnya. Kehidupan manusia pada zaman ini banyak dipengaruhi oleh paham liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. Tentu saja hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi kaum muslimin. Salah satu contoh pemikiran yang meliputi sisi kehidupan ialah liberalisme. Dalam aspek sosial, para liberalis meyakini bahwa setiap individu berhak memilih jalannya sendiri tanpa ada paksaan atau larangan dari orang lain. Maka berdasarkan hal tersebut, muncullah gerakan-gerakan seperti emansipasi wanita, kesetaraan gender, dan lain-lainnya. Sementara dalam bidang politik, liberalisme dapat diartikan sebagai antitesis dari sistem kekuasaan feodal dan absolut, sehingga membuat negara-negara di dunia mulai meninggalkan sistem monarki absolut menuju sistem pemerintahan republik demokratis. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah ketika paham liberalisme bertemu dengan paham agama. Liberalisme dalam agama dapat diartikan sebagai kebebasan individu dalam mengimani, menganut, dan mengamalkan apa saja yang dalam agama yang sesuai dengan kemauan dan seleranya. Padahal dalam Islam, seluruh syariat, semua perkara sudah diatur sedemikian rupa agar menjadi insan yang baik. Imam Syatibi pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Muwafaqat, Al-Quran di dalamnya ada penjelasan segala sesuatu dari urusan agama. Orang yang menguasainya adalah orang yang paham keseluruhan syariah dan ia tidak akan kekurangan apapun dari perkara agama itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam skala yang lebih jauh lagi, liberalisme dalam agama memarginalkan posisi agama dari hal-hal yang bersifat duniawi. Sebagaimana prinsip dasarnya antroposentris, ia mereduksi agama menjadi urusan privat. Segala upaya melibatkan agama ke urusan publik dianggap sebagai proses kemunduran keterbelakangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada perjalanannya, konsep liberalisme terdapat dipisahkan oleh gagasan sekularisme dan pluralisme. Sekularisme adalah sebuah paham di mana ada pemisahan antara aspek religi dan aspek duniawi menjadi sebuah keharusan. Sementara pluralisme agama di sini dapat diartikan sebagai
paham yang menganggap semua agama pada hakikatnya sama. Pada hakikatnya agama adalah semua agama adalah benar. Tiga paham ini tanpa umat muslim sadari secara perlahan sudah menginfeksi pandangan hidup umat muslim. Liberalisme, sekularisme, dan pluralisme bahkan dipromosikan dan didukung oleh kalangan umat muslim itu sendiri atas nama modernisasi dan tajdid. Barang siapa yang tidak mengamalkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut, maka ia akan dicap sebagai kaum konservatif yang selalu bersikap tertutup dan tidak mau menerima perubahan. Oleh karena itu, sudah menjadi sebuah urgensi bagi kita kaum muslimin agar memperdalam lebih lanjut pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh peradaban barat guna melawan paham-paham buruk tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya dan menjauhkan kita dari pemikiran yang buruk. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabah rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana min ladunka waliyya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa lidzikrullahi akbar. Aqimus shalah.